Gak boleh anjing hati. Jangan please. Lo ada pacaran berapa kali? Pokoknya ada lebih dari 3 kali. Kalau putus Kak, ini lu bahasnya mantan yang mana? Kalau misalkan lu nggak ngasih tahu kayak mantan terakhir atau yang apa kayak yang apa ya? Detail dong. Udah diurus. By the way tuh rambut gue tuh sebenarnya tuh agak begini. Tapi buat kelihatan hasil nanti cetak harus kayak gini. Jadi kayak gue kayak lu tau gak, muka gue udah kayak muka Judas, terus potong rambutnya kayak tomboy gitu loh, kayak udah sabar ya yang terakhir, sabar ya, aku harus nyatok. Kayak lu tau gak kayak iya anjing, gue tuh kayak cewek tomboy anjing jadinya, goblok kayak gini. Ya udah kan. Jadi alasan gue tuh putus sama mantan terakhir gue sopa sobut karena gue kasih tau dulu ya disclaimer, gue tuh pas itu pacaran terakhir gue tuh adalah cutting gue. Dia semester 3, gue semester 1. Terus udah kayak gitu gue PDKT sekitar 1 bulan ya kan. Nah harusnya dalam PDKT dalam jangka waktu gue lagi deket sama mantan gue tuh harusnya dia tuh kayak tahu dong satu sama lain sifat gue tuh kayak gimana, sikap gue kayak gimana. Awalnya tuh pas PDKT dia tuh nggak ada nuntut apa-apa, cuman setelah jadian tiba-tiba dia tuh nuntut kayak, kamu bisa nggak muka kamu jangan jutek, jangan judes. Ya muka gue udah begini anjing deh dulu. Dia bilang kayak, kamu bisa gak sih muka kamu kayak senyum, cute. Seorang Ruth harus maksudnya kayak muka gue udah begini, udah jutek, udah judes, udah kayak tipe-tipe orang marah gitu, disuruh senyum dan menjadi cewek cute, gak bisa lah. Tapi disitu gue bilang, ya udah, aku bisa ngelakuin itu tapi butuh proses dan gak langsung, karena ya muka gue udah lahir begini. Lu jangan berharap lebih dan pasti membutuhkan waktu yang lama. Tapi di situ dia nggak ada
apa ya, mau apa ya, ngubah sifat gue gitu. Tapi dia tuh lebih ke muka gue. Katanya kayak, bisa nggak muka kamu tuh jangan kayak gini. Aku tuh jadi gak enak tahu sama teman-teman aku, karena katanya kalau misalkan ngeliat kamu judes mukanya, terlalu jutek. Gue mana tahu itu temen lu semua kampret, itu orang gue masih maba anjing. Terus udah kayak gitu udah kan, gue mencoba buat kayak masa gue setiap di kampus harus kayak, gak mungkin dong. Ini gue juga kaku begini kayak, ya masa gue gini loh, kayak lu tuh udah PDKT sama gue, harusnya tuh lu tahu gue tuh tampangnya emang begini dari dulu. Gue tuh selama pacaran gue tuh nggak pernah ngatur ya, gue nggak pernah ngatur dia gimana loh, kayak bisa nggak kamu jangan kayak gini yang gini, karena gue adalah tipikal orang apa adanya. Ya kalau lu dari kecil begitu, ya udah begitu aja. Tapi kalau emang lu udah ngelakuin sifat atau sikap yang jelek yang lu lakuin ke orang lain atau ke gua, ya lu diubah. Karena lu udah gede, anjing. Masalahnya muka gua gak ngerugiin orang lain, disuruh berubah menjadi anak yang ucul. Ya kayak gimana? Itu yang pertama. Kedua, selama pacaran gue gak pernah minta apa-apa, gak pernah minta dibeliin ini itu, gak pernah minta diantar jemput. Bahkan kalau misalkan gue pengen ketemuan sama dia, itu pun di SDC. Pokoknya gue kan kampusnya kan di Gading Serpong, depannya kan SDC gitu kan. Gak pernah tuh main jauh-jauh kayak Jakarta kayak nonton kayak tuh gak pernah sama sekali. Sampai di mana gue tuh bilang kayak, kamu kapan ada waktu buat ketemu? Gak apa-apa seminggu sekali tuh gak apa-apa, gue lagi gitu. Gak harus yang ketemu tiap hari walaupun sekampus gitu. Aku tahu kesibukan kamu tuh banyak, bukan kuliah doang, karena dia juga kerja bareng sama bapaknya. Yang penting kayak di hari Sabtu atau hari Minggu ketemu, jangan dari biasa deh, gak apa-apa gitu loh. Dia bilang gini, kan kamu tahu aku kalau kerja malam. Terus gue yang kayak, ya udah oke, gue ngalah. Dan kalau misalkan gue keluar pun mentok-mentok di warkop, udah kan. Itu mantan gue yang 2 minggu ya, itu tuh mantan gue yang 2 minggu. Terus udah kayak gitu sampai dimana gue berantem karena gue mempermasalahkan waktu. Gimana sih kayak lu pas PDKT lu bisa meluangkan waktu buat gue. Cara lu ngedeketin gue tuh ketemu tiap hari gitu, tapi pas udah pacaran lu nggak ada waktu sama sekali, anjing. Wajar dong kalau misalkan gue komen kayak negor kayak, kan bisa nggak ngasih waktu gini. Terus bilang begini, sadar diri, kamu juga nggak ngelakuin yang terbaik buat aku. Kamu nggak kasih feedback ke aku udah kasih tahu kamu ubah muka kamu, jangan terlalu kayak gini. Kamu mana ada sih lu sama aku? Akhirnya berantem, gak lama putus. 2 minggu pacaran, gue pacaran 2 minggu anjing. Gak lama karena dia cutting, nama gue jelek, gue diomongin kayak, lu tau gak sih si ini, masa dia matre banget, padahal setiap hari, aduh pegel banget anjing, gak berapa PMS ini, kayak dia matre banget, cewek gila, tiap hari minta gue antar jemput, bla 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 bla. Brody, gue aja ke kampus aja naik mobil, gue nggak pernah minta tolong ke lo anjir. Kayak segabisanya gue pun naik Grab, gue tuh nggak pernah minta antar jemput anjing. Tapi dia bisa-bisanya kayak gitu. Terus dia kayak gitu, dia bilang gini, padahal gue selalu antar jemput dia, gue selalu jajanin dia. Anjing, jajanin. Oke, dia emang pernah ngeluarin duit buat gue
19.000. Tapi itu gue ganti langsung. Gue bilang, mana rekening kamu? Aku pengen ganti. Dikasih sama dia. Gue ganti, lunas dong utang gue. Anggap aja itu utang ya. Gue gak pernah minta dibeliin anjing. Tapi kayak dia bisa-bisanya melebih-lebihkan itu semua. Ya udah, nama gue jelek, gue diomongin inilah, ngomongin itulah. Tapi dibalik itu teman-temannya pun juga nggak suka sama dia. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak mantan gue ini curhat dan cerita dan menjelek. Bayangin gue dijelekin di 3 organisasi. Satu organisasi itu anggotanya tuh ratusan. Yang dimana kayak bisa nyebar loh mulut ke mulut. Bayangin gue masih maba, nama gue udah jelek gara-gara tuh anak bangke. Tapi gue diem aja. Gue tuh gak pernah keluar-keluar ya. Karena kalau gue keluar-keluar takutnya dia tuh makin jadi gitu loh. Gue diem aja sampai dimana kayak ada anak teknik elektro. Lu bilang kayak, lu tuh mantannya ini ya. Lu tau gak sih kalau lu tuh diomongin kayak, gue langsung kayak, hah? Diomongin kayak gimana ya? Ya itu yang tadi gue ceritain itu tuh. Terus akhirnya dia gini, tenang aja Ruth, mantan lo itu walaupun kayak gitu, yang mereka cerita itu orang-orangnya tuh yang menerima cerita gue itu adalah orang-orang yang gak demen sama dia, ngerti gak sih lo? Tapi mantan gue tuh gak tahu kalau orang-orang itu gak demen sama dia. Jadi kayak bermuka dua gitu loh teman-temannya, ngerti gak sih lo? Jadi kayak gak bakal percaya juga sama ceritanya si mantan gue itu. Ya gitu, jadi kayak mau kondo anjing.